Angle kanan, angle kiri. Hari ini kita tukar posisi dulu guys. Gak apa ya. HP gue mana ya? Buat pertanyaannya. Banyak banget tuh pertanyaannya. Gue lihat dulu. Tapi gue boleh nanya balik juga kan? Berapa penghasilan Erika Ricardo? Itu harus subscribe dulu. Oh gitu. Ngeri. Halo teman-teman semua, kembali lagi di Mantapu Backstage, di mana kita mengumpulkan orang-orang di balik kreator ekonomi, khususnya talent manager, untuk memberitahu kita sebenarnya seperti apa realita di balik dunia content creating. Dan pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang cukup spesial. Ibu ini dikejar-kejar sama event, jadi kita harus cepet ya podcastnya. Namanya adalah Kezia Rosli. Halo semuanya. Selamat datang ya. Ini gue nervous banget nih guys ya. Soalnya dari 2 episode yang pertama itu udah kesebut terus tuh nama Kezia Rosli itu. Maksud sih? Kayak talent manager mogul gitu loh guys. Jadi kayak semua talent manager yang udah diwawancara itu semua itu refer ke Kezia gitu. Masa sih? Yang pertama siapa, sorry? Yang pertama tuh Monica. Oke. Nah, yang kedua Kaylin. Dulunya lu tahu kan? Jujur Kaylin gue belum pernah ketemu sih, tapi tahu. Tahu kan? Oke, siap. Jadi akhirnya aku dapat kesempatan guys untuk apa ya? Kayak mengisi jadwal free-nya Bu Kezia. Enggak, sumpah enggak. Sibukan, ya Allah. Kita kan kemarin match jadwalnya Bapak Bos ya. Oh gitu ya. Jangan kasih tahu dong. Oh iya. Biasanya kita di awal itu bakal nanya, kamu lebih prefer untuk di refer as gua lu apa aku kamu? Soalnya sebagai talent manager itu kita harus bisa menyesuaikan kan. Misalnya talent kita ada yang biasanya Ayu, kita pakai Ayu. Benar. Talent kita ada yang gua lo, kita pakai gua lo. Betul sekali. Jadi kayak sekarang kita berdua match aja. Lu lebih prefer apa nih? Saya sih lebih ke saya Anda ya. Saya Anda ya. Gue lo aja biar lebih casual. Kirain beneran saya Anda. Mati gua. Oke. Gua lo ya. Sip. Banyak banget pertanyaannya, takut deh guys. Aman. Lu mau pertanyaan yang gampang aja. Yang gampang. Okay. Jangan mikir. Nggak gue kalkulator soalnya gue hari ini. Oke. Berapa total pajak yang Anda bayar deh? Sesuai ya Ibu dan Bapak, kita semua ini taat pajak. Bercanda, barusan bercanda. Oke, jadi mungkin teman-teman semua di sini masih ada yang belum tahu. You know lah ya, talent manager kan semua kerjanya di balik layar. Jadi biasanya lebih diketahui itu content creator yang kita handle. Yes. Nah, boleh gak lu kasih tahu ke audiens kita, who are you and siapa aja yang lu manage sekarang? Oke, hai semuanya yang subscribe di Mantapu Corp punya YouTube. My name is Kezia Rosli. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang pernah lihat di Instagramnya anak-anak gue kali ya gitu. Jadi I run a talent management called Create Digital. Yang sekarang menaungi 11 kreator. Sebutin gak nih? Sebutin ya, oke, yang lu mau aja. Enggak, harus 11-11-nya. Wah itu keren, ayo. Karena editornya harus kayak gini ya, pop up semua foto-fotonya. Gitu, jadi Stephanie Dish, Erika Ricardo, Dwina Win, nih gue urutan ya. Zara, Anissa Zara, Jasmine Florentin, Melinda Chia, Christine Chia, Felicia Herianto, Iren Suwandi, Daniel Alvin, Messi. Keren. Tepuk tangan dulu buat Bu Kezia. Serem banget ya. Erika Ricardo lu sebut pertama tadi ya? Enggak, Stephanie Dish. Oh, Stephanie Dish. Oh, betul. Because that's the first talent ya kan. Jadi she was my first talent. Sekarang 11 talent, terus tadi nama brandnya apa? Create Digital. Nah, Create Digital diresmikan di tahun berapa? Itu baru atau dari awal mau namanya? Tahun ini sih. Tahun ini ya? Dan baru lagi proses sebenarnya. Oke, jadi Create Digital hadir di tahun ini. Tapi lu sebagai talent manager, gue dengar pas Monica pertama kali jadi berusaha buat jadi talent manager, itu lu posisinya udah sama Stephanie Dish. Yes, betul. Buat teman-teman yang nonton, kalian pasti ingat. Nah, artinya dari tahun 2021. Oke. 2021 dirimu jadi talent manager. Boleh gak diceritain perjalanan pertama kali sampai bertemu dengan pekerjaan yang seperti ini, seperti apa? Ini menarik, tapi mau long version apa short version nih? Soalnya bisa agak-agak 2 jam nih ceritanya gitu. Mungkin long biar ya? Boleh, biar anak penasaran, jangan dikasih terlalu detail. Oke, jadi intinya saya adalah salah satu korban COVID maksudnya yang terdampak oleh COVID di 2020. As in kena penyakitnya atau lay off? Jadi
saat itu gue kerja di Melbourne. Oke. Jadi duty manager di salah satu hotel. Terus again, hotel and tourism industry kan salah satu yang Terdampak banget. gitu kan. Betul. Jadi gue sempet ngerasain tuh yang namanya ngejagain hotel kosong. Oke. Gitu. Jadi akhirnya gue decide untuk pulang. Nah pulang ya. Oh, lu decide buat pulang. Decide untuk pulang di 2020 awal-awal juga. Nah terus kan kalau kita nyari kerja di Jakarta juga susah ya, of course, karena yang sudah punya kerjaan aja hilang kerjaannya. Betul. Sempat ke Bali juga beberapa bulan nyari kerjaan. Ada beberapa offer, surprisingly, dari Australian business owners gitu. Tapi kayak karena satu dan lain hal kita tidak terima ya pekerjaannya. Akhirnya gue mikir gue balik ke Jakarta, gue harus ngapain nih? Nggak bisa diem aja dong. Ini ada cerita menarik nih. Oke. Gue udah pada bring up ini ke lo belum ya? Belum Jadi kayaknya. pas gue balik ke Jakarta tuh gue belajar lagi. I took a few digital marketing courses. Di sini awalnya nih. Oh, di sini ya kan? awalnya. Karena kan gue basicnya adalah hotel and resort management. Terus gue kayak mikir, oh di dunia lagi di era yang sekarang semuanya jadi digitalisasi karena COVID juga kali ya. Jadi semua dari commerce apa semua masuk ke digital. Gue harus belajar nih gitu. At least apapun yang mau gue lakukan ke depannya, kalau gue punya skill digital marketing pasti bakal kepake. Betul. Singkat cerita, pas gue ngambil digital marketing itu kan itu berat banget ya, maksudnya ada banyak sub materinya gitu. Cuman yang menarik perhatian gue tuh si KOL marketing ini. Ada di situ. Ada. Oke. Paling familiar buat gue. Nah, di situ gue decide buat mendalami dong. Salah satu cara gue mendalami adalah gue research nih. Gue tanya ke beberapa talent management yang sudah aktif. Oke, siapa tuh kalau boleh di-share dulu? Jadi salah satu role model saya ya pada waktu itu, dan saya DM dia nih, padahal kita nggak follow-followan nih. Itu adalah Bapak Jehian. Hah? Lo nggak inget kan? Lo nggak inget? Gue pernah nanya lo kayak a set of questions dan dia dengan baiknya dia ngejawab, guys. Dia pakai VN nih kalau nggak salah. Pakai saat di DM. Terus kayak dia jawab pertanyaan gue. Coba lu, makanya pas kayak lo follow gue pertama kali, gue kayak aduh malu banget nih kalau dia ngeliat pertanyaan di atas. Coba lo stop. Kita Wah, gila sih. Wah, gila. Mind blown banget gua. Bentar. plot twist banget gak? Plot twist banget. Lu belum pernah cerita ini, men. Oh belum pernah ya? Belum nah pernah. ini eksklusif guys di sini. Oh, gile. Ingat gak itu gue? Jadi at that time gue nanya ke- Januari 10, 2021. Wah, gila sih. Betul. Itu 2 minggu sebelum gue sign sama Steph. Wah, gile. Aduh, bingung sih aku mau ngomong apa. Yes, jadi dari situ guys. Jadi gue sempat research ke timnya Citi Tantara juga, kayak Si Thea, Thea, iya. juga jadi temenan juga sama Thea, salah satunya Oh. gitu. Oke, what is your current role? What education background do you have? Kayak interview buat ini gak sih, kayak apa? Buat skripsi gitu. Dia masih mind blown. Ah, gila. Lo jawabnya pakai VN gak sih? Apa pakai? Enggak pakai. Jawaban ya? Gue tanya, boleh gak pakai V? Wah, gila sih. Aduh, aku bingung banget. Masalahnya chat terakhir kita Januari 2021. Iya, oh gak sih? Iya, Satu. pas lo follow gue kayak aduh dia jangan nge-scroll DM deh. Gue agak Wah, nggak gila tahu. sih, guys. Wah. Tuh guys, jadi ada backstory-nya. We go way back loh. 2021 tuh gue udah chat lo sebenarnya. Ya, gue mau nangis aja. Taruh ya? Iya, bener. Karena cerita-cerita kayak gini tuh bikin gue kayak, wah gila, emang kita tuh nggak boleh menyepelekan hal-hal seperti ini gitu. Kayak salah satu talent gue, si Owen juga ngechat gue dari lama banget. Tapi gue nggak tahu, itu dia belum terjun ke TikTok sama sekali. Oh, oke. Erika waktu itu baru mulai juga. Oh, dia udah chat dari gila. selama itu? Dari selama itu. Terus ternyata kayak salah satu omnya dia itu kenal sama papaku. Jadi mereka ngobrol dulu, baru papaku kayak refer, ini coba ngobrol sama Bang Jehian gitu. Anjir. Wah, gila sih. Kayak sih ampun, gue harus update dulu sih chat kita. Halo. Kayak dia baik loh, dia supaya oh iya bener. supaya ada 2023. Dia baik loh, tapi maksudnya orang gak kenal aja dia jawab loh pertanyaannya. Terima kasih loh. Anda memberikan saya semangat untuk menjadi manajer. Keren banget, guys. Wah, gila. Oke. Menarik bukan? Menarik banget dong pastinya, karena gue bingung nih selanjutnya nanya apa. Ayolah. Oke, jadi kan itu nanya Januari 2021, ya kan. Setelah itu berapa bulan dari kemudian, berapa minggu lu jadi manajer Steph tadi? Kayaknya nggak ada seminggu 2 minggu deh. Jadi itu tuh sebenarnya udah kayak oke, gue decide untuk gue mendalami KOL marketing. Again sebelum gue jam start nih, itu sebenarnya masih jalanin course ya. Jadi course tuh selesai April deh kalau nggak salah. Oke. Tapi gue udah kayak oke, gue rasa gue bisa, pede aja nih. Banyak yang ngira juga Steph tuh teman gue kan, karena dia juga sama dari Melbourne. Bener, itu gue yang jadi pertanyaan gue selanjutnya. Enggak.
Which gue enggak. reach out ke dia professionally through email. Lu pitch ke dia. Gue pitch dengan nggak, lo bingung nggak pitch apa? Kan gue nggak ada pengalaman nih di digital marketing dan di KOL managing. Bener. Bingung nggak? Jadi di situ sebenarnya gue ngeliat ada opportunity. Opportunity-nya apa? Jadi dia kan waktu itu gue emang follow dia karena gue merasa konten dia relatable at that time. Terus dia tuh baru pulang ke Jakarta. Terus dia ada nge-story apa? Email dia yang belum kebalas ada banyak. Oke. Jadi gue kayak langsung kayak dia butuh tim, belum ada tim nih. Ya udah gue langsung bikin aja. Nggak proposal juga sih, gue bener-bener kayak kirim email, gue kirim CV gue bilang background gue tuh kayak gini. Gue sekarang lagi belajar ini. Gue tahu lo lagi ada kebutuhan ini, lo mau nggak grow bareng gue? Long story short ya kita set up meeting, terus dia langsung yang kayak mau. Gue kaget banget soalnya gue baru mau ngepost loker terus lo nge-reach out ke gue kata dia gitu. Jadi di situ kita decide buat kerja sama bareng dan ya that was my first talent Januari 2021. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Keren. Step this. Tapi juga salah satu my first TikToker friend. Jadi kan dulu ada masanya di mana kayak TikToker itu tiba-tiba muncul banyak banget. Ada yang generasinya si Step This kan. Step This, Mehdi Renaldi itu yang salah satu yang paling pertama. Emang good friend. Alright. Jadi dari awalnya lu pitch ke Stephanie Dish, akhirnya jadilah itu talent pertama lu. Betul. Tapi pada saat itu, apakah lu udah full time content creator influencer atau lu masih part time? Kayak Monica kan di awal-awal part time, gua juga di awal part time. Lu part time dulu gak? Jadi pas gue pegang staff itu, gue langsung merasa satu nih ke handle lagi, kayaknya gue akan mau ngeseriusin ini kayak it is something that You like juga? ya I enjoy doing dan maksudnya gue nggak terlalu melenceng nih dari major gue. Kalau lo kan agak melenceng ya kalau nggak salah. Tahu melenceng banget, nggak agak ya? Banget kan? Iya melenceng banget. Iya gitu. Jadi kayak kalau gue melenceng iya, cuman in a way banyak banget skill-skill dari Hospitality. Iya hospitality yang kepake banget kan of course gitu, dealing with clients, kayak customer facing, handling complaints, nego, semua itu masuk gitu. Jadi kayak gue bisa nih. Jadi setelah staff dapat satu, langsung gue reach out ke Another two malah. Which is Duina and Erika. Itu juga via email. Gila, luar biasa sekali Bu Kezia ini ya. Tuh. Jadi itu via email, lu bilang kayak gue udah handle staff di juga. Nah ya, jadi sekarang ada satu USB. Ada portfolionya. Ada satunya, gue udah megang Stephanie Dish nih gitu. Ya, ada track recordnya sekarang. Ada track recordnya walaupun kayak baru 2 minggu ya Teta gitu. Oke, Gitu. siap. Jadi, dan itu berlanjut terus. Berlanjut terus, benar. Oke, jadi di antara 11 itu berapa yang lu reach out, berapa yang reach out ke lu? Kalau di mataku istilahnya inbound sama outbound. Jadi berapa yang outbound yang kayak pertama-tama kan lu yang reach-nya gitu. Kayaknya ada 2 atau 3 yang reach out ke gue. Enggak, tapi sekarang yang eksklusif 11 orang itu most of them gue yang reach out. Jadi Most of ada them beberapa yang reach out ke gue tapi karena satu dan lain hal gue decide untuk enggak lanjut. Enggak, oke. Gitu. Siap. Kalau di kasus, misalnya kalau di Mantapu Corp, itu ada beberapa yang reach out, terus kayak oke, kita terima, terus blank dulu beberapa saat, baru setelah itu kita reach out lagi. Oke. Setelah kita ngerasa kayak, sistemnya ready nih, kita reach out. Ada nggak yang kayak gitu? Oke. Gue biasa gini, kemarin ada beberapa juga, sekitar 3 atau 4 kreator yang dalam waktu bersamaan, karena anak-anak gue ini suka ngejualin gue. Nah, benar. Kayak, manajer gue gini. Dalam waktu yang bersamaan mereka kayak, mau dong gue join gitu. Tapi kan gue kaget dong, maksudnya itu kan 4, jadi gue harus prepare dulu. Again, kita harus siapin dulu sistemnya, meeting segala macam. Gue harus tahu dulu konten mereka masing-masing seperti apa. Karena bedanya kalau yang kita reach out sama yang mereka reach out kan, kalau yang kita reach out kita udah tahu nih, emang dia kontennya seperti ini. Gitu. Cuman kalau yang reach out ke gue harus banyak pikirnya lah gitu. Jadi kemarin akhirnya gue trial dulu beberapa bulan. Gitu, dan ya cocok-cocokan sih. Again, gue nggak mau maksain di quantity, tapi maksudnya mereka sampai sekarang kita tuh pun masih berhubungan baik, cuman nggak eksklusif aja gitu. Kayak gue ngerasa untuk nge-sign talent eksklusif tuh a lot of responsibility. Ya banget gitu. Jadi gue maunya mereka juga untung gitu. Jadi kalau misalkan mereka tidak diuntungkan banget kan pressure ya gitu. Jadi sekarang gue sign mereka non eksklusif sih gitu. Oke. Nice. Versi Kezia Rusli, suka duka menjadi content creator manager apa? Aduh, banyak banget lagi. Suka dulu apa duka dulu ya biasa orang-orang? Yang lebih kerasa yang mana? Biasanya disebut duluan. Dukanya ya. Oke. Managing people is one of the hardest
jobs in the world. Setuju nggak? That's true. Karena maksudnya orang kan punya personality beda-beda, Benar. cara kerja, work ethicnya juga beda-beda, backgroundnya beda-beda. Itu satu yang, apalagi kalau talent gue, in my case, most of them tuh cewek. Oke. Mood swingsnya ada Kembali banget sama ya. aku artinya. Nah, iya Iya. gitu. Jadi when I find my first talent yang cowok, itu kayak enak juga ya, maksudnya lebih simple ya gitu. I love my talent cewek kok, tenang aja. Tapi maksudnya susahnya tuh di managing mereka punya Yes. mood swings, terus juga kadang-kadang banyak faktor yang kita nggak bisa kontrol gitu. Yeah. And I like being in control. Maksudnya dalam artian kayak kalau nggak bisa A kita harus B, kalau nggak C, kalau nggak D. Tapi kan di pekerjaan ini nggak bisa kayak gitu ya. Okay. Same like me. Aku bilang I refer myself a control freak. That's why I don't like misalnya kayak tinggal di apartemen yang let's say kayak lebih dari satu orang misalnya berdua. Abis Yeah. itu kayak nggak ada ruangnya masing-masing. Bener. Because I like to cuci piring sendiri. Ngerti gak? Kayak gua nggak suka kalau piring gua dicuciin orang. Iya, aneh Sebenarnya banget. dari situ. Makanya kayak gua ngerasa harus bisa apapun bisa gua manage kayak gitu kan. Kayak micromanaging. In a way ya that's bad for this kind of Iya, job. makanya. Tapi in the second way ya, this is what we are Kalau doing right dicuciin now. tuh kenapa? Kurang bersih ya? Enggak juga sih, sebenarnya lebih kepada perasaan bahwa my things can move Iya sih. without my consent atau kayak gue nggak nyadar tiba-tiba ini di sini, tiba-tiba di mana gitu. Kayak garpu gue kemarin di mana nih? Kenapa sekarang di kiri? terus di Semacam kanan, kayak gitu, Iya benar. sih. Sedangkan kalau di pekerjaan ini ya seperti yang apa dibilang sama Kezia, we are dealing with people, more of it we are dealing with artists. Betul. Ya kan orang-orang seniman, orang-orang yang emang creative mindset itu kepake banget dan itu tuh bukan sesuatu yang bisa constantly keluar. Kadang-kadang mereka tiba-tiba creative burst, Aduh, kadang-kadang mereka content block, ya kan kayak gitu. Bener banget. Dan mereka Yes, juga yes. punya idealismenya masing-masing. That's true. Dan itu juga kita sebagai, maksudnya one of the struggles adalah kita sebagai orang tengah yang menengahi antara si talent-talent kita nih dan brand atau klien-klien, itu kita harus bisa apa ya, membuat situasi di mana mereka berdua tetap puas gitu. Betul. Karena kan of course we represent our talents, cuman juga in a way aku ngerti kayak nih brand dan klien tuh they are giving us a certain fee dan mereka mau sesuai dengan standar mereka. Jadi kita di situ harus banyak-banyak apa ya, nego lah kedua belah pihak untuk nemuin solusi yang win-win gitu. Oke. Itu kadang struggle, apalagi ke anak-anak gue yang idealismenya super tinggi gitu kan. Itu tantangan di awal, cuman sekarang ya udah lumayan biasa lah. Oke. Terus apalagi ya dukanya. Boleh gak gue di-share coba kayak contoh dan how do you deal with that? How did you do it? Ini kayak contoh paling gampang ya, Duina. Oke. Duina itu idealismenya 99,9%. Yes. Kalau bisa dilihat mungkin dari konten-konten brandnya ya. Betul banget. Gue ngikutin Duina tuh dari wah gila sih dari awal banget. Iya. Kayak follower dia masih under 10.000. Yes. Gue udah kayak ngeliat wah. Ah, demi apa? Iya. Kalian pernah FYP kan udah kan? Iya. Itu. Iya, dan kayak sampai sekarang gue kalau ngomong ke klien atau siapapun inquiry yang masuk aja gue langsung ngomong, even udah gue tulis langsung di bawah rate kata dia. Iya. Duina tidak menerima brief. Pusing nggak? Gimana coba talent mau dibayar nggak menerima brief? Jadi intinya dia cuma mau, oke, lo mau tap in produk apa nih di konten dia? Kasih tahu USP-nya aja. Cuma bisa USP maksimal 2. Oke. Jadi misalnya maskara nih, melentikan dan membuat eyelash panjang, udah itu doang. Jadi terserah konsepnya mau sambil jumpa hitam, sambil ngapain tuh harus suka-suka dia. Tapi maksudnya gue tetap deliver-nya in apa ya, yang kata-kata yang lebih sopan ke klien. Cuman intinya gue harus banyak tektokan di awal banget. Jadi gue selalu jamin untuk kalau perlu kita meeting dulu yuk, biar kita sama-sama tahu, karena kan nggak semua KOL specialist atau nggak semua brand aware Memahami, iya. Karena kadang cuman ada video-video viral yang lewat di FYP mereka langsung kayak mau pakai dia misalkan. Betul. Jadi gue harus menjelaskan nih Ya. gitu. Karena balik lagi yang gue harus meyakinkan ke klien bahwa yang paling tahu audiensnya si Duina ini ya dia sendiri iya. gitu. Jadi kalau misalkan memang tapi ada standar-standar dari klien yang nggak bisa masuk ke Duina, nggak apa-apa banget kok gitu kalau misalkan nggak jadi kerjasama, karena Duinanya pun gitu. Jadi kayak dia lebih prefer kerjasama sama memang yang mau memberikan kepercayaan lah ke dia. Oke. Gitu. Cool. Oke. Itu sih. Kalau sukanya? Suka banyak banget juga sih. Siap. Ya kan? Kayak Gue contoh. nggak mau jawaban yang generik ya, kayak misalnya bisa ketemu orang baru, bisa melakukan hal baru setiap hari karena dua narasumber yang jangan gitu sebelumnya sudah Jangan gitu mengutarakan dong. itu gitu. Oh, jadi gue harus kayak
yang pertama sih duitnya ya. Harus gitu kan, biar maunya yang agak berbeda kan. Kita kan real aja ya. Ya. Enggak lah, tapi maksudnya lebih ke, ya itu dua itu. Oke. Jawabannya. Itu pasti lah ya. Itu pasti. Ya, Gue bener-bener kayak gila. There are things that gue nggak pernah bayangin nih gue bisa experience kalau gue nggak kerja ini. Gitu. Iya betul. Terus ini suka tapi juga bisa juga flexibility. Dalam artian kayak oke, sekarang gue bisa di sini. Ini lagi working hours ya guys. Benar. Ini jam 11 ya. Tapi besok bisa lu kerja 12 jam. Betul. Nanti malam juga pasti gue lembur nih. Bisa jam 11 saya baru selesai 12 gitu. Cuman itu jadi suka dan duka sih sebenarnya. Oke. Gitu. Understood. Cukup gue jawaban yang sukanya. Masih banyak sih sebenarnya. Kalau gue mau sebutin lagi bisa. Oh coba sebutin lagi biar orang-orang yang nonton itu merasa kayak oh sukanya lebih banyak ya. Gimana guys? I get to travel, I get to meet new people. Itu udah basi banget ya. Iya, I get to travel. Bagus sih itu get to travel. Iya. Gue travel sambil kerja loh. Kalau orang-orang liat gue jalan-jalan enggak tuh kerja guys. Oke. Gitu. Udah deh. Itu aja ya. Itu aja. Iya, Cobain aja sendiri. Ayo. Asik. Semangat semua. Kita harus menjadi manajer influencer. Keren. Abis dong mau menjadi influencer. Tapi kalau dilihat-lihat sebenarnya kenapa gue mendorong untuk adanya this kind of conversation adalah gue melihat bahwa talent manager itu adalah pekerjaan yang masih nggak diobrolin sama orang. Masih abu-abu. Bener. Karena gitu kayak kan? apa sih? Soalnya nama talent manager sendiri aja kadang-kadang kebalik sama HRD. Betul. HRD kan juga ada talent manager kan. Betul. Gitu. Padahal sebenarnya kita talent manager, talent itu maksudnya content creator. Betul. Tapi kalau kita bilang influencer manager kok kayak influencer Iya banget kan? sih. Atau content creator manager kayak kepanjangan gitu. Iya. Benar-benar. Iya itu gue setuju sih. Oke, lu ada sosok ini gak mentor lu waktu baru memulai? Gak ada lagi, maksudnya bener-bener gue jamin sendiri. Oke, jadi gitu. yang ya satu-satunya lah, dulu nanya gue itu. Ya Iya, kan? gue nanya-nanya aja, Oke. nanya kalau lu nanya ke Teh. Dulu gue sebenarnya gue nanya ke Kak Irma, si manajernya Vanessa Presila. Tapi itu juga tanya juga persis kayak apa Iya, yang gue kan? lakuin. Oke, gitu ya. Siap. Jadi kita melihat orang-orang yang sudah ada dua lagi sih role model gue. Siapa nih? Kak Kenan sama Sebentar. Gali. Gali itu Tasya. oh iya benar. Iya. Tapi gue nggak pernah actually ngobrol sih, cuman kayak gue mengamati. Terus gue kayak, hidupnya seru gitu. Iya. Gitu. Emang when you meet the right talents itu jadi ini juga Dia sih. kan juga deket banget kan sama talentnya. Iya, Oke, siap. Nah, gue mau refer ke satu statement waktu itu Monik sempat ngomong ke gue, nggak boleh lihat tuh. Nah, jadi waktu itu tuh Monik tuh waktu itu masih di full time jobnya, Iya, ya kan? tahu banget. Which is the T and the Z lah itu gue nggak tahu itu mana duluan. Nah, terus ketemu sama lu, terus pada saat itu dia bilang gini, si orang ini, waktu itu dia nggak nyebut lu loh, parah deh masih Monik, dia nggak nyebut lu, dia bilang gini, si orang ini tuh sempet kayak bener-bener maksa gue bilang, Mon lu harus jadi talent manager, bener gak itu? Iya, soalnya dia Bener. kayak at that time dia cerita dia struggling with her corporate job, terus gue kayak Lu harus coba apa yang gue lakuin, lu bilang kayak gitu artinya ya. Iya. Gitu. Tapi apa yang bikin lu yakin banget sampai lu membuat orang lain tuh kayak, lu harus jadi talent manager? nggak, soalnya dia udah menunjukkan ketertarikan dia Ke bidang itu. Ke bidang itu dia udah nanya-nanya gimana sih Kes, gini gue ntar mau ini dong gitu, bisa nggak ya? Bisa, kenapa nggak bisa? Gue bilang lo bisa, tapi lo harus actually jump in dan cobain dulu, gue bilang gitu. Oke, jadi lu sama Monica emang udah kenal? Enggak, Loh, bingung nggak? Jadi kita pernah ketemu sekali di Melbourne, cuman kayak ya 10 menit lah ketemunya. Terus ketemu lagi karena dia tuh teman baiknya Stephanie Dish. Jadi pas gue oh benar. kerja sama Stephanie Dish, dia sering ikut. Bener. Gitu. Terus katanya dia pernah trial jadi manajernya Stephanie Dish barengan sama lu. Jadi ngikut sama lu gitu kerja. Iya, jadi dia sering ngintil Oh lah gitu. ibaratnya. Oh ya, jadi dia belajar dari situ juga. Iya. Oke, keren. Keren banget Bu Kezia ini. Panutan semua Jadi kan gitu manajer loh. loh. Ini panutan saya nih, yang saya DM. Nah, DM. Wah itu highlight dari podcast ini sih. Ada lagi DM-nya itu loh yang gue bingung. Abis itu gue unsend semua gak sih? Jangan Jadi dong. biar kayak lo jawab sendiri gitu kayak satu. Ini apa nih tiba-tiba kok ada satu. Tulisan saya pakai gitu. Wah gila sih aku bakal ngasih tahu kayak apa aja. Iya, tapi kok Tapi ini bakal gue screenshot. Bakal masuk ke podcast enggak yang jawaban gue aja. Oh ya udah. Sama chat lu sedikit lah. Tidak. Mungkin kita sampai di pertanyaan terakhir ya. Pertanyaan terakhir nih. Kalau gue melihatnya gini, content creator atau social media aja lah kalau lu bandingin sama industri yang lain tuh usianya tuh kayak masih
muda banget, kayak masih bayi lah. Ada industri yang udah jalan sampai ratusan, ya beberapa abad lah ya. Sedangkan kayak sosial media aja baru 100 tahun terakhir baru ada gitu. Nah jadinya kita sebagai orang yang terjun di sesuatu yang baru ada ini kan sebenarnya kita nggak punya this kind of certainty bahwa ini akan berlangsung sampai berapa ratus tahun ke depan dan lain-lain gitu kan. Nah, what's your future plan regarding this as a content creator manager? Gue mungkin share punya gue dulu nih ya. Tadi kan kita sempat ngobrol off cam kan, bahwa kalau gue punya mimpi itu sebenarnya adalah I wanna invest in entrepreneurs, atau dalam bahasa startupnya I wanna be a venture capital. Nah tapi venture capital gue sekarang dengan karir yang lagi gue jalani sekarang, gue pengen gue punya sebuah venture capital yang bergeraknya itu di creator economy influence. Jadi industri-industri yang bisa di-boost pakai creator economy. Nah, jadinya gue melihat bahwa talent managing itu is a one thing, tapi in the future gue pengen talent managing ini bisa nge-boost beberapa industri-industri lain atau bisnis-bisnis yang lain. Dalam gampangnya, lu mikir kayak let's say kayak tahun depan mau ngapain, pasti kan bikin brand. Atau 2 tahun lagi, 5 tahun lagi lu ngeliat create kayak gimana. Tapi sebelum itu boleh ambil minum nih. Silakan Kak, daripada jadi pajangan doang kan ya. Iya kan? Iya. Oke, how. Itu kayak dari awal, dari tahun pertama dan kayak tahun lalu pun pasti kepikiran nggak sih kayak ini sampai kapan ya? Betul. Maksudnya kayak beberapa platform pun kayak platform TikTok contohnya, gue boleh sebut gak sih misalnya di TikTok. Boleh dong. Kita naiknya cepet banget nih. Cuman memang ada tendensi biasanya yang naiknya cepet juga tidak bertahan lama. Ada betul, ketakutan dia itu. harus Ada lah ketakutan di situ dan gue pasti udah mikir banget nih plan B, C, D-nya apa. Cuman yang harus gue belajar banyak dari lo tadi gue bilang, gue juga off cam gue ngomong ke dia nih, kayak gue harus banyak belajar tuh gimana cara gue delegate dan gue harus membagi fokus gue, karena at the moment jujur kalau kita ngomong tahun ini ya, gue yakin kayak untuk gue create something new itu masih susah karena gue tuh masih full banget di si managing my talents ini gitu, dan mungkin gue harus belajar lagi untuk again delegate atau set boundaries misalkan. Tapi plannya ke depan gue pengen start bisnis, dan karena memang itu gue dari sebelum gue kerja ini juga gitu, yang service related sih gitu. Nah cuman karena again itu relate sama background gue juga kali ya. Jadi gue pengen bawa itu ke Indonesia lah dari dulu, dalam artian kayak I wanna provide, karena gue customer service banget lagi orangnya gitu loh. Jadi dari pekerjaan-pekerjaan gue dulu gue pengen banget selalu bawa itu ke bisnis gue in the future. Tapi jujur ya, kalau gue boleh jujur, gue kagak mau jawab yang gue pengen ini. Tapi saat the moment gue beneran belum kepikiran banget. Just kayak it is what it is, lu jalanin apa yang ada di depan dulu. Benar, jadi at the moment gue mau fokusin dulu ke si talent-talent gue ini, dan tapi kedepannya we'll see lah, misalkan ada opportunity apa di tahun depan, hopefully I'll be able to catch it and make something out of it lah gitu. Keren. Tepuk tangan dulu buat Bu Keisha. Kita di penghujung dari podcast ini, dan biasanya sebelum kita end kita mau main game dulu, guys. Nah tapi lu sebelumnya tadi kan lu nanya, boleh gak gue dulu juga yang nanya? Nah kalau ada pertanyaan gue boleh deh gue buka sekarang sesi pertanyaan. Jadi pemasukan. Gue Gak kayak gitu dong. Kalau kayak gitu kan DM aja. Oh iya bener ya. Terus abis itu gue screenshot, gue masukin ke TikTok. Enggak, biar kita DM-nya tuh ada update dulu. Masa tadi 2021 men? Sedih banget lagi. Gila loh. Sedih gue kalau mau baca ulang. Ya udah, gue mau nanya apa ya? Pengen dong, kapan lagi gue bisa nanya-nanya ke Bang Jehian. Kan kalau kan jadwalnya padet kan. Enggak gitu dong. Apa ya? I guess kalau struggles kayaknya menurut gue mirip-mirip lah. Cuman sekarang kan lo punya banyak ventures nih yang lo invest di beberapa bisnis gitu. Kemarin juga kita baru ketemu nih di acara ulang tahun Mantapu ya kan. Terus Erika tuh kayak ngomong, ini Erika kurang asem banget. Dia bilang, Bang, lu kelihatan capek banget ya gitu. Benar. Nah, how do you balance your work and life? Sebenarnya kalau Erika aja bisa sampai nyadar sih artinya nggak balance ya. Iya betul. Iya kan, life-nya nggak balance. Betul. Cuma kalau sekarang memang momennya adalah there is a lot of problem yang lo nggak bisa disclose for now.
Tapi what I'm trying to do adalah I want to try to stay sane dulu sih. Iya. Iya, karena gue ngerasa kalau gue nggak bisa nge-express ini entah ke orang-orang terdekat atau ke my teams, meledak sih gue. Iya, pasti kan. Iya, apalagi kayak gue dulu bikin Mantap Bukur kan barengan sama Jerome. Sedangkan sekarang Jerome lagi trip kan sama Seda Boys. Jadi there is moment dimana gue merasa kayak dia, gue butuh ngobrol, Iya. gitu. Tapi nggak bisa. Nggak bisa juga, iya sih. Jadi if you say kayak how to balance work and life, to be honest kayak kalau sekarang I don't have the perfect formula. Jadi gue ngelihatnya adalah gue suka pakai jari. Kalau dulu bokap gue tuh ngajarin jari. Jadi apa yang ada di pikiran lu, coba lu ekspresikan dalam bentuk jari gitu. Misalnya kayak oke, 1 keluarga, 2 education, 2 ke gue kuliah lah ya, 3 pelayanan, 4 apa-apa. Kalau udah lebih dari jari lu, udah nggak bisa artinya. Udah overload tuh. Udah overload. Jadi lo harus ilangin mana yang harus dikeluarin atau didelegasiin atau apapun itu caranya sampai akhirnya masuk lagi ke hitungan jari. Mungkin cara sederhananya seperti itu. Nah, cuma problemnya adalah di momen kita sekarang ini ada satu hal yang sebenarnya udah konsum kayak 4 jari. Bener Iya, gak? bener. Gua ada masalah ini nih, gede banget masalahnya, nggak bisa cuma 1 jari. Itu kayak mungkin udah 5 jari sendiri. Nah, itu yang membuat kadang-kadang jadi nggak bisa balance. Tapi itu good tip loh. Kayak itu simpelnya aja kan, kalau Iya, kita lagi simpelnya. overwhelm aja kayak at least bisa benar. lagi, gitu. Nah, karena kalau masih ibaratnya gini, kalau masih di jari itu lu masih bisa nge-list down itu 10 hal. Iya. Tapi kalau itu ada 23 hal, gimana cara lu nge-list down dan itu Jari gimana cara kaki lu kan pikirin ada terus? 10. Oh boleh ya? Baru 20 itu. Baru 20 ya? Iya, makanya. Aduh. Kira-kira gitu. Menarik. Oke, sekarang kita akan main game bersama dengan bos dari Create Digital, Kezia Rusli. Nah, gamenya ini sederhana aja ya, Kezia. Never have I ever. Udah pernah dikasih tahu belum sama Monica? Dia nggak nge-spill apa-apa? Nggak nge-spill, dia Oke, cuma nice. bilang games doang. Apa tuh? Oke, soalnya kalau di Never, Udah ketawa-tawa gitu, kenapa sih nih? Pertanyaannya apa? Ayo. soalnya jadi gini, di Never Have I Ever setiap talent manager itu pertanyaannya beda-beda. Oke. Kecuali pertanyaan pertama. Nah, jadi kita pengen menyamaratakan nih, ini tuh sesuatu yang umum terjadi di talent manager apa enggak? Ya udah. Siap. Dian yang bikin game. Awalnya yang bikin mereka, tapi gue bilang ke mereka kayak ini harus ada. Nah, lu kan nggak sempet. Oke, pertanyaan pertama ya Bu Kezia ya. Lu kan nggak sempet kayak Monica dan kayak Kaylin dan kayak gue yang kayak bener-bener part-time influencer berbarengan dengan full-time job Yes. di tempat lain. Tapi kalau gue lihat talent lu itu cepet naiknya. Jadi talent pertama lu pitch ya kan? Yes, tuh. Jadi pasti ada momen dimana waktu lu handle beberapa orang dan lu masih sendiri, ada momen dimana mungkin ada brand yang berjalan bersamaan. Mungkin Yes. meeting sama syuting, ya kan? Betul. Mungkin apa sama apa. Nah, pertanyaannya adalah, pernahkah seorang Kezia Rusli? Ini BTW ini semua pada jawab ya. Oke. Itu juga harus jawab. Oke. Pernahkah seorang Kezia Rusli pura-pura sakit atau enggak available supaya bisa nemenin talent ke kerjaan yang lebih prioritas? Ini siapa yang bikin sih? Aku merasa sakit. Ini harus yes or no doang. Yes or no? Nggak boleh pakai alasan. Boleh lah nanti di terakhir, tapi dari yes or no dulu aja. Yes, tapi nanti ada alasannya. Ya oke, yes. Oke. So far nanti 3 yes ya guys ya. 4 yes sama gua. Oh ya? Ya karena gua juga pernah yes. Berarti kan itu suatu hal yang normal ya teman-teman ya. Gitu. Pertanyaan pertama Aduh. susah banget. Enggak itu doang kok yang seru. Tadi yang lainnya gue bisa agak-agak Ya. mundur. Boleh nggak kasih tahu alasannya? Oh boleh. Sebenarnya nggak pura-pura sakit sih. Cuman aku bikin alibi lain aja. Alibi itu sama aja sih sebenarnya. Iya. Ya, jadi ada alibinya kan. Oke. Kalau gua dulu nih ya, gua ceritain ke lu dulu biar lu nggak merasa diserang. Jadi gua dulu full time jobnya itu kebagi 2. Gua ngerjain marketing di kantor BFO, sama gua ngerjain musik. Jadi gua disuruh bikin musik soundtrack di rumah. Nah, di saat gua harus ke Tokopedia untuk dealing sama mereka, gua bilang gua mau ngerjain musik di rumah. Biar gua nggak usah BFO. Duh, sorry ya, mantan bos aku. Apa? Ya, kayak gitu. Tapi kerjaannya kelar semua sih. Iya, yang penting kan in the end. Iya, bisa apa Tokopedia gue bener ngerjain musik, tapi ya jam kerjanya di shift aja kayak gitu. Itu tuh namanya little white lies guys. Jadi as long as it doesn't hurt people nggak apa-apa.
Tapi jangan istrinya. Iya. Oke, lu ngasih tahu alasannya atau kita move on ke pertanyaan selanjutnya? Udah kan tadi. Oh, alibi lain ya? Gue lupa case-nya, cuma Oke. intinya kayak ya mirip kayak lo. Intinya yang satu lebih crucial, jadi gue harus hadir. Yang ini tuh bisa diselesain later lah gitu. Cuman Oke. emang udah janji, jadi ya Siap. gitu. Oke, pertanyaan kedua. Pernah nggak sengaja kirim confirmation atau kontrak sebuah brand tapi ke brand lain? Salkir. Salkir. Kayak kalau sepenting kontrak enggak, cuman kayak salkir message pernah lah. Pernah. Pernah. Salah kirim brief pernah. Pernah ke talent. Oke. Banyak kan tuh grupnya. Iya. Pernah. Salah kirim. Oke. Terus dia kayak, hah? Apaan nih? Gitu. Oke, siap. Nomor 3, pernah gak biasanya kalau talent manager udah terkenal kan dijualin sama talentnya tadi kan lu bilang Iya, kan. betul. Tapi lu pernah gak ditawarin buat jadi talent manager tapi di sebuah talent management yang udah besar? Karena gue pernah. Jujur, sebelum ada Matamu Corp tapi. Pernah banget lagi. Pernah. Oke, gak usah dikasih lo detailnya, yang penting pernah. Jangan dong. Oke. Pernah gak seorang Kezia Rusli salah jadwal atau lupa jadwal talent dan acara sampai ke cancel? Lupa pernah, tapi sampai ke cancel enggak. Tapi waktu itu jam 10 malam gue telepon Steph. Steph, sorry banget, acaranya bukan lusa tapi besok. Lo bisa nggak? Ah, ya udah bisa gue gitu. Untungnya bisa. Love Steph. Oke, keren. 5. Nah, ini penting nih. Pernah gak debat atau selisih paham sama talent sampai beberapa hari nggak ngomong? Gue pernah. Beberapa hari nggak ngomong. Atau kayak jadi awkward gitu. Because of the... Pernah. 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 Langsung Dan, jelasin. dan itu sesuatu yang bagus kan? Bagus, benar. Kita harus bisa argumen. Nggak boleh harus kita ngeiyain aja ngeiyain aja mereka mau apa terus dan vice versa ya. Iya. Gitu. Oke. Siap, udah pertanyaannya 5 itu aja. Seru. Terima kasih, tepuk tangan. Gimana perasaannya? Deg-degan nggak? Aman lah ya? Udah bisa narik napas sekarang. Nggak susah itu. Jadi income-nya teman-teman gue ntar ada di sini ya. Canda. bit.ly/ e-statement create digital. Boleh, jadi siapa tahu ada mau invest canda. Ayo, info locker juga di sini ya. Asik. Oke teman-teman semua, jadi itu adalah hasil podcast dengan Bu Kezia Rusli. Jika teman-teman semua pengen tahu lebih banyak tentang talent-talentnya Kezia atau talent manajemennya Kezia, nanti bisa cek description box di bawah ya. Thank you. Oke, thank you buat teman-teman semua yang udah nonton. Sampai jumpa di Mantaku Backstage berikutnya dengan tamu-tamu yang lebih seru. Jangan lupa like dan subscribe. Bye-bye. Makasih ya. Terima kasih. Thank you guys. Keren.